Baik, teman-teman semuanya, selamat siang. Saat ini saya berada di Hotel Montana, tempatnya berlangsung rapat koordinasi data statistik sektoral pemerintah Kabupaten Malang yang di-leading sektori oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang, Jumat 8 Februari 2020. Sudah bersama dengan saya, Bapak Sekretaris Jenderal Pemerintah Kabupaten Malang, Bapak Insinyur Didi Budi Mulyono MP. Selamat siang, Pak Didi. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Baik Pak Didi, sebenarnya apa tujuan dari kegiatan rapat koordinasi data statistik sektoral pemerintah Kabupaten Malang? Jadi begini, yang pertama saya sampaikan terima kasih tentunya kepada Pemerakarsa, tentunya Dinas Kominfo, karena selama ini, saya katakan selama ini, data itu memang pertama itu tidak akurat, tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga inilah saat-saat seperti inilah yang memang sangat diperlukan. Apalagi kita semua sudah berbasis elektronik, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Malang ini sudah seyogyanya semuanya yang harus kita laksanakan bersama. Kita juga sudah punya command center, dan pentingnya data itu ke depan adalah untuk dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembangunan. Bagaimana kita bisa merencanakan pengawasan pembangunan kalau data itu tidak ada? Misalnya contoh data kemiskinan, data jalan yang harus kita berikan kepada UPD masing-masing, tentunya harus dilihat basis datanya itu bagaimana. Dan yang kedua, bagaimana aplikasi itu kita bisa melihat pimpinan kita, misalnya Pak Bupati atau saya, kalau ditanya oleh eksternal, misalnya Bu Gubernur menanyakan, Pak, data kemiskinan itu berapa? Nah, kita nanti bingung cari A, cari B. Lah itu kalau kita sudah teraplikasi, itu tinggal membuka di HP masing-masing, di HP-nya Pak Bupati atau saya. Oh, data kemiskinan di Kabupaten Malang itu sekian, stunting sekian. Nah, hari ini yang ketiga, nanti ada juga dari pusat statistik data di kabupaten, termasuk dari Kominfo pusat, nanti akan yang memberikan materi yang semuanya diharapkan semua pimpinan UPD sampai ke bawah itu bisa memahami bahwa data itu penting. Jadi ini tidak ada ego sektoral, data masing-masing semuanya jadi satu. Data itu jadi satu, data itu semuanya nanti terfokus, terpusat datanya di Kominfo. Jadi kalau ada seseorang atau UPD itu misalnya dari data, misalnya dari Bina Marga minta data kemiskinan, kan tidak harus ke dinas sosial, tetapi di Kominfo sudah tersedia. Dan yang ketiga, data itu harus terupdate setiap saat, 7 kali 24 jam itu terus. Jadi di sana dilaksanakan nanti operatornya juga yang terupdate terus. Jadi harapan kita depan itu data itu betul-betul akurat, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal ngisi kemudian tiba-tiba berubah yang tidak yang bukan informasi tapi katanya lah, itulah yang itu penting. Makanya data itu harus kita fokuskan. Data termasuk mungkin pelayan yang masuk dalam perizinan atau rumah sakit, misalnya orang sakit berapa, sampai sapi melahirkan pun juga harus tahu. Nah, disitulah itulah peran camat, dan sampai ke kepala desa kita sudah berbasis elektronik. Itulah yang harus kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita itu juga tambah lebih bagus, lebih baik dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. Amin. Baik Pak Didi, data yang baik tentunya didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPDI yang baik juga. Sebenarnya apa yang harus diperbaiki di Kabupaten Malang ini? Sebetulnya yang harus diperbaiki bukan diperbaiki, tapi harus kita sempurnakan karena sekarang sudah baik. Tetapi sistem yang harus kita rubah, misalnya sistem yang selama ini, mohon maaf, dari Kominfo terus minta data, apalagi data makro yang sudah diberikan, kita kan sudah elektronik, langsung aja kan sudah online. Dengan online gitu, setiap saat kita data itu berubah, data itu tambah maju, data itu akan semuanya nanti akan terupdate yang ada di Kominfo. Harapan saya seperti itu. Tetapi ke depan harapan saya juga minta data juga bukan hanya kita, tetapi data eksternal dari luar. Misalnya kerjasama kita dengan Balai Irigasi Provinsi, Pusat, dan lain-lain. Nah itulah yang kadang-kadang kita juga akan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ke depan Kominfo bisa koordinasi lagi dengan pusat atau provinsi untuk
meminta data itu. Jadi termasuk dengan Polres, dengan Kodim, termasuk dengan rumah sakit, bagaimana melayani pasien yang antri, pasien yang sakit apa, itu semuanya sudah tahu dan terupdate. Nah, itulah harapan saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Didi yang sudah bersedia wawancara dari Kanjuruhan. Sukses buat Pak selalu dan kembali ke studio dengan kami nomor 1 Kepanjen. Baik, mitra pendengar semuanya, selamat sore. Masih di Hotel Montana, di mana berlangsung rapat koordinasi data statistik sektoral pemerintah Kabupaten Malang yang dileadingkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang. Baik, dan di dalamnya tadi ada sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Bersama saya, Bapak Dr. Hashim Gautama. Beliau adalah Kapsubdit Layanan Aptika Pemerintahan Daerah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat siang atau selamat sore Pak Hashim. Selamat sore. Selamat sore ya. Oke, gimana kesan di Malang? Senang? Ini Malang ini hometown saya sebenarnya. Saya dari Sengkaling soalnya. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak Hashim. Di dalam kegiatan ini adalah ada sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebenarnya apa manfaatnya diadakan sosialisasi seperti ini? Ya, manfaatnya ini banyak sekali ya. Terutama kita untuk apa sih sistem berbasis elektronik itu? Bagaimana layanan publik, ya, layanan terhadap masyarakat itu tidak lagi dilakukan secara manual. Nah, ini dilakukan secara elektronik. Nah, ini akan sangat memudahkan bagi masyarakat. Nah, bagaimana secara elektronik menggunakan internet, menggunakan yang online layanannya, dibawa untuk ke arah sana, sehingga mudah diakses oleh masyarakat, ya kan? Lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Jadi nggak perlu lagi kalau misalkan layanan bisa lewat HP kita gitu, terus masyarakat masih berdiri datang ke Pemda jauh-jauh, apalagi Kabupaten Malang kan luas gitu kan, nggak perlu. Ya, dengan SPBE ini didorong agar layanan publik bisa online, bisa dari HP-nya, dari bisa komputer kayak gitu. Oh iya. Asalkan ada pakai datanya ya, bisa Jadi, online. semua bisa mengakses dimanapun tempat, jadi tidak membingungkan masyarakat juga ya. Betul, dimanapun dan kapanpun. Ya itu. Kalau online kan gitu. Jadi mau pagi, mau siang, mau sore. Bahkan kalau Pemdanya tutup nggak masalah juga, ya weekend juga. Mungkin beberapa dokumen bisa diupload dulu, kalau weekend kan lebih enak ya diupload dulu. Nanti begitu datang ke sana untuk ngambil hasil dokumennya udah tinggal ngambil. Oh gitu. Kan lebih cepat, bukan lagi ngurus dari awal. Nah ini yang istilahnya kami punya komitmen ya di pusat untuk mendorong Pemda memperbaiki layanan, meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem elektronik gitu. Untuk memudahkan masyarakat, ujung-ujungnya ke sana. Di masyarakat bisa lebih cepat gitu, ngurus-ngurus apapun ya. Bahkan pembayarannya juga kalau bisa transfer aja lewat bank. Nah, elektronik juga gitu. Luar biasa ya, seperti itu ya. Baik, Pak Hashim, kalau pemerintah daerah ingin lebih baik lagi sistem pemerintahan berbasis elektronik, biasanya kendalanya itu di sisi mana? Iya, kalau tanya kendala ini, waduh ini lumayan nih. Setidaknya ada dua. Pertama terkait dengan data yang ada di Pemda. Ini sosialisasi kita kali ini kan terkait dengan data. Iya. Nah, data di Pemda itu tersebar-sebar, tidak disatukan satu tempat di pusat data. Itu yang bikin sulit. Karena kalau online ini harus datanya ya di satu tempat aja. Kan kelayanan publik ini perlu data dari beberapa OPD. Bahkan ada di banyak OPD, tidak hanya satu OPD ya. Jadi kalau datanya itu di internal kabupaten itu disebar-sebar, apalagi tidak berbagi pakai. Kalau online kan bisa kita akses, masyarakat bisa akses. Ini aja OPD 1 dengan OPD lain nggak bisa akses. Nah ini kendalanya seperti itu. Makanya ini perlu kerelaan ya, maksudnya legowo ya dari masing-masing OPD agar ya menyatukan datanya, tidak dipegang oleh masing-masing. Ini satu data ini yang kali ini kita sosialisasi ya, data sektoral gitu. Data sektoral ini miliknya OPD, iya. Tapi kita pingin data itu disatukan ya, sehingga nanti begitu dibuatkan aplikasinya tadi secara online, jadi mudah. Saya belum pernah tuh berhasil yang datanya tersebar-sebar bikin online, susah juga. Kita juga pakai Facebook kayak gitu, semua jadi satu di Facebook aja gitu ya. Makanya ini harus ditiru di internal Pemda sendiri ya, terkait dengan tadi ya datanya. Yang berikutnya yang kedua adalah terkait infrastruktur memang ya. Kita tahu
untuk online ini kan ya mohon maaf kadang-kadang di desa itu blank spot, ya kan? Ya. Sinyalnya sulit. Sulit. Sinyalnya geser sedikit mati gitu. Apalagi letak Kabupaten Malang yang itu Malang ada gunung gitu. Iya Nah. gitu ya. Tapi dari Kementerian Kominfo jangan khawatir ya, kami punya dana khusus untuk itu. Iya. Lembaganya khusus juga ya, kita pisah deh. Tapi di bawah kementerian, yaitu namanya Bakti, Badan Aksesibilitas Teknologi Informasi. Itu yang membuat akses internet di desa-desa yang sulit atau terjangkau. Ya pakai dana dan sendiri, bukan dengan operator, bukan ya, maksudnya bukan dana operator, bukan. Kalau operator nanti kan komersial ya. Enggak, ini enggak. Jadi benar-benar akan dibantu supaya bisa akses. Itu komitmen dari Kemenkominfo supaya memperluas ya, kita bikin semuanya bisa akses internet dengan tadi tujuan untuk bisa mengakses layanan publik pemerintahan, ya kan? Ini yang kita di beberapa daerah itu bisa mengakses itu, di desa-desanya dikasih hotspot. Ya, kalau misalkan karena sulit juga ya di tempat-tempat tertentu kasih hotspot. Mungkin di kota-kota juga bisa juga kasih hotspot di taman-taman gitu ya. Jadi bisa untuk mengakses layanan publik pemerintah di area-area publik gitu, ya, taman-taman atau di mana. Jadi masalah sinyal tidak menjadi sebuah masalah. Ya. Ya sementara masih masalah ya. Tapi asalkan kita memang susah karena kita luas. Ya kan, gunung ya berapa nih? Kalau ada berapa ratus desa gitu kan, berapa juta itu. Ya, jadi untuk bisa semua bisa akses internet lewat 3G, 4G itu memang perlu kita kerja ya untuk bisa menggelar akses ya, pasang BTS ya. Ya. BTS itu supaya bisa akses nantinya ya. Selain untuk bisa nonton YouTube dan lain untuk supaya publik juga ya dari Pemda. Tadi kan Pemdanya udah nyediain. Tapi kalau masyarakatnya nggak bisa akses kan percuma juga. Kalau di kota sini sih nggak masalah ya orang dah. Dan berikutnya ada literasi. Jadi literasi itu artinya kita harus ngajarin masyarakat ini kan belum semuanya paham bagaimana menggunakan layanan Pemda yang online tadi. Makanya kita Pemda ini tidak bisa mengerjakan semua sendiri, melibatkan komunitas, bagaimana mengedukasi masyarakat menggunakan aplikasi. Iya, gitu. Nah ini harus digunakan komunitas ini. Malang ini komunitasnya banyak kan? Saya tahu dengan beberapa komunitas gitu luar biasa dan kompak. Bedanya gitu. Mungkin ada yang banyak komunitas tapi nggak kompak. Di Malang ini ada tambahan lagi, dia kompak. Gitu ya, itu bisa digunakan untuk meliterasi tadi. Oh ini caranya gimana? Ada apakah nanti berupa relawan TIK atau pandu digital atau apa aja lah namanya ya, supaya nanti kalau ada yang nanya, bukan nanyanya ke Pemda, saya yakin orang-orang dinas di Kominfo juga sanggup ya melayani, jelasin semua ke masyarakat caranya begini, cara begini, enggak. Jadi kita harus melibatkan juga yang lain untuk meliterasi masyarakat supaya menggunakan layanan yang online tadi. Ya itu. Baik Pak Hashim, kalau melihat Kabupaten Malang yang luas sekali, kemudian banyak gunung dan desa-desa yang jauh lah dari jangkauan dan sebagainya gitu ya. Kalau ingin sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Malang semakin baik lagi, langkah pertama dulu ya, di mana dulu yang harus ditingkatkan dulu? Iya, langkah pertama ya, mungkin langkah pertamanya yang ini tadi. Iya, sudah. Berikutnya. Berikutnya lagi ini terkait dengan apa regulasi ya. Nah, berikutnya, jadi tadi Pak Sekda bilang untuk punya komitmen ya untuk menyusun peraturan bupati ya, untuk menyusun supaya kita komitmen bahwa data-data tadi jadikan satu. Komitmen untuk melayani masyarakat secara online. Pakai elektronik, komitmen. Nah itu, jadi komitmen dari pimpinan daerah, bahkan ada yang sebagian Pemda itu kabupaten komitmennya sampai legislatif, bikin perda. Ya, tapi itu memang daerah yang sudah maju ya. Gitu. Insya Allah akan seperti itu. Oh ya, kita aja betul. Sudah terbukti masalahnya kan gitu. Jadi tadi dari Pak Sekda udah bilang itu bikin ya, komitmen semua, tidak hanya. Saya yakin teman-teman yang mau ya bagus ya, tapi dari komitmen pimpinan daerah dengan bikin peraturan bupati, ya melakukan secara online, nggak ada jalan mundur, gitu ya kan? Apapun ya maju terus ya. Memang tadi dengan daerah Malang yang gunung-gunung, memang kesulitannya seperti itu ya kan? Kita ya, tapi daerah lain juga sama. Tapi mereka bisa dengan itu bisa, ya kan?
dengan kerja keras juga ya berhasil, PAD-nya naik berapa kali lipat gitu. Nah ini contoh bagaimana kerja keras itu, tapi yakin berhasil ya kan, nah, karena sudah ada contohnya. Daerah juga sama-sama kabupaten, sama-sama di Jawa Timur. Bahkan menurut saya tadi saya cerita, Pemda yang berhasil ini malah startnya dari negatif. Gitu kan, bukan kayak Kabupaten Malang ini kan masih lumayan gitu, enggak, yang Pemda ini yang ikut itu ya dari negatif ya, ikut program Smart City ya, kebetulan memang dapat pimpinan daerah yang masih muda ya, energi gitu, tahu sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga semua diatur, tahu. Memang beberapa tahun setelah itu baru kelihatan ya. Nah, memang sangat maju ya, terus ikut kegiatan Smart City lebih maju lagi gitu. Demikian. Terima kasih Pak Hashim, dan insya Allah kita yakin Kabupaten Malang akan melakukan itu gitu ya. Dengan diawali hari ini juga yang dilidik sotori oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang, rapat koordinasi data statistik sektoral pemerintah Kabupaten Malang, yang ada juga sosialisasi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Terima kasih Pak Hashim. Sama-sama. Jangan kapok-kapok Sukses Kabupaten Malang. Siap. Ya, sukses untuk Kabupaten Malang ya, untuk segera ikut program kegiatan dari Kementerian Kominfo terkait dengan Smart City. Baik, demikian wawancara saya dengan Bapak Dr. Hashim Gautama, kembali ke studio Jalan Kawi nomor 1 Kepanjen. Baik, mitra semuanya, selamat sore. Kabupaten Malang terus berupaya bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE semakin baik. Saat ini sudah dimulai oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang, tentunya bagaimana agar SPBE ini semakin baik di Kabupaten Malang dengan menggelar rapat koordinasi data statistik Sekretariat Pemerintah Kabupaten Malang, dan di dalamnya tadi ada sistem pemerintahan atau sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bersama dengan saya, beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BPD Kabupaten Malang, Bapak Insinyur Tommy Herawanto MAP. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Tommy? Alhamdulillah, untuk semua juga gitu mudah-mudahan. Dengan pekerjaan yang luar biasa tentunya ya. Oh, pasti. Oke. Baik Pak Tommy, agar sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Malang ini baik, bagaimana dukungan Bapeda Kabupaten Malang? Baik, kita meyakini bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik ini kita niatkan dan kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan satu upaya percepatan, kemudian pelayanan yang tidak kalah pentingnya adalah lebih akuntabel yang akan kita laksanakan. Dan semua tadi dari hal yang kami sampaikan tadi itu, ini menjadi bagian utama bagaimana kita mendesain suatu program kebijakan strategi yang nanti dimulai dari awal dari perencanaan, dan di dalamnya tadi itu ada nuansa atau kandungan yang itu pasti selalu ada, yaitu data, di mana data tadi itu akan kita kemas dalam bentuk tampilan atau visualisasi dalam bentuk elektronik, sehingga nantinya setiap apapun upaya kita lakukan bisa kita akses bersama dan lebih cepat. Yang lebih utama dan paling utama adalah bisa memberikan layanan kepada siapapun itu. Ya, untuk seperti itu tentunya ada atau harus ada dukungan dana. Ya. Bagaimana nanti perencanaan terhadap dana untuk mendukung SPBE di Kabupaten Malang? Baik, saya sudah lakukan satu upaya bersama dengan teman-teman di Diskominfo, tentunya bersama Bu Kadis dan jajarannya. Kita memulai, dan insya Allah tahun ini juga kita akan upayakan memaksimal mungkin, tidak hanya di level kabupaten, artinya di tingkat perangkat daerah, bahkan kita juga akan mengupayakan bahwa sampai di level paling bawah. Kalau Banyuwangi dengan kampungnya, ya kita bolehlah istilahnya kita dengan desa digitalnya tadi itu, di mana kita lebih banyak jumlahnya daripada beberapa daerah yang di Kabupaten Malang, sehingga kita memulai. Dan kemarin nampaknya satu ukuran atau indikator yang itu nampak adalah waktu kita melaksanakan
musyawarah perencanaan pembangunan di level desa, kecamatan, animo masyarakat ini begitu tinggi, sehingga ini mudah-mudahan menjadi satu bentuk target nanti, tidak hanya kinerja di tingkat desa, kecamatan, tapi juga dinas kominfo ke depan, sehingga betul-betul tidak hanya seperempat atau separuh, kita sudah agendakan berarti 390 desa kelurahan nanti semua akan berbasis digital, sehingga betul-betul akan menjadi desa digital begitu. Ini salah satu upaya sehingga betul-betul semua tadi bisa terlayani begitu. Luar biasa, tentunya ini akan menjadi terobosan yang luar biasa buat Kabupaten Malang untuk lebih baik lagi dengan sistem digital tadi yang disampaikan Pak Tommy. Baik, bersama saya juga beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang, Ibu Aniswati Aziz SI MSI. Ibu, closing statement untuk masyarakat Kabupaten Malang terhadap kegiatan ini, Ibu. Terima kasih, selamat sore. Untuk kegiatan ini yang diprakarsai oleh Dinas Kominfo pada evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik mungkin Kabupaten Malang masih belum sempurna, tapi kita akan menjadi lebih baik karena tadi sudah diberikan pencerahan dan wawasan dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia oleh Bapak Dr. Hasim Gautama sebagai konduktor dari seluruh aplikasi di Indonesia, sudah menyampaikan beberapa hal yang harus kami perbaiki begitu. Jadi diharapkan kedepannya dengan dukungan dari Kepala Badan Perencanaan dan dukungan data juga dari statistik, mungkin nantinya bisa apa yang menjadi harapan dari satu data akan tercapai dan terpenuhi. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Ibu Anis, terima kasih Bapak Tommy, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan awal yang luar biasa bagaimana Kabupaten Malang SPBE-nya semakin baik tentunya untuk masyarakat Kabupaten Malang. Terima kasih sekali lagi Pak Tommy, Ibu Anis, kembali ke studio Jalan Kawi nomor 1 Kepanjen, kemudian melaporkan dari Hotel Montana.